Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga yang terhormat pada Bu Dewi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait analisis studi kelayakan pada lahan idle di Jalan Surya Sumantri nomor 105 Sukawarna, Sukajadi, Kota Bandung. Sebelum masuk kepada analisisnya, eh, izinkan saya memperkenalkan eh, kelompok kami yang terdiri dari Akila Rahmanullah, Delivia Nur Gumilar, Fiona Rahmadabila, Iftihar Nur Salma, Jihan, dan juga Muhammad Ilham. Kemudian untuk hal yang akan dibahas oleh kami ini terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua gambaran umum lahan, yang ketiga kajian aspek pemasaran, yang keempat kajian aspek produksi dan operasi, yang kelima kajian aspek organisasi dan SDM, yang keenam kajian aspek keuangan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang terakhir penutup. Kota Bandung sebagai salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas komersial yang sangat signifikan. Hal ini menjadi menarik untuk investasi properti, terutama di bidang perdagangan dan jasa. Nah, salah satu hal yang menarik yaitu investasi lahan idle menjadi properti, terutama di area komersial. Nah, adapun lahan yang menarik untuk dikaji yaitu lahan yang berlokasi di Jalan Surya Sumantri nomor 105, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Nah, kondisi lokasi yang strategis ini membuat lahan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi properti komersial yang produktif. Namun, sebelum melakukan investasi diperlukan analisis studi kelayakan mendalam mengenai alternatif pengembangan yang mungkin dilakukan. Adapun alternatif yang telah kami pilih yaitu ada 3 berada di penelitian sebelumnya yaitu Hayes and Besius. Yang pertama ada restoran, yang kedua ada food court, dan yang terakhir ada coworking space. Adapun gambaran umum dari lahan yang kami jadikan objek penelitian yaitu beralamat di Jalan Profesor Dr. Gigi Surya Sumantri nomor 105, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Nah, berada di titik koordinat berikut dan dengan luas lahan 1.757 meter persegi, kemudian bentuk lahannya persegi panjang, dengan aspek legal sudah sertifikat hak milik dengan lebar jalan depan itu seluas 8 meter, dengan kondisi lahan tidak terawat, kemudian kondisi lingkungan itu yaitu area komersial dengan batas-batas, timur itu di Jalan Setrawangi, barat itu berada di Jalan Profesor Dr. Gigi Surya Sumantri, kemudian selatan di Jalan Dr. Junjunan, dan utara itu berada di Jalan Terusan Sutami. Baik, selanjutnya kita bakal masuk ke kajian aspek pertama, yaitu pemasaran. Dan untuk pembahasan pertamanya terkait analisis pasar, untuk lokasi sendiri, sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi, bahwa objek ini tuh berada pada Jalan Surya Sumantri nomor 105, Sukajadi, Bandung, dengan karakteristik komersial tinggi, dekat kampus, akses tol, dan juga area padat aktivitas. Menurut responden survei yang sudah kita sebarkan dan kita kaji, terdapat 71,1% usia pada range 17-30 tahun, kemudian 68,4% itu merupakan mahasiswa dan pekerja muda. Untuk kebutuhan pasar sendiri, kami telah mengerucutkan 3 alternatif pengembangan, yaitu food court dengan presentasi 55,3%, kemudian restoran atau kafe sebesar 42,1%, dan yang terakhir yaitu coworking space sebesar 36,8%. Selanjutnya, terkait segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, terkait segmenting, terkait demografi sendiri, yaitu tergolong muda karena range-nya 17-30 tahun, merupakan mahasiswa, pekerja, dan juga keluarga muda. Kemudian terkait geografis, ini tuh mencakup sekitar Sukajadi, pengguna jalan, dan akses dari tol Paster. Untuk psikografi, ini merupakan gaya hidup urban, sosial, dan produktif. Yang kedua terkait targeting, terdapat 3 target. Yang pertama yaitu mahasiswa yang mencari tempat makan murah dan juga ruang belajar. Yang kedua pekerja muda, mereka membutuhkan makanan cepat saji dan yang cepat untuk diakses, kemudian membutuhkan coworking untuk work from cafe, dan juga untuk rapat yaitu pertemuan informal. Dan juga masyarakat dan wisatawan membutuhkan kuliner lokal dan pengalaman bersama. Yang terakhir, ada positioning. Untuk food cart sendiri,
kami lingkupkan menjadi food court yang bisa social dining, harga terjangkau dan juga ramah. Untuk restoran sendiri, kami memutuskan untuk membuat ambience untuk nongkrong yang estetik, menu spesifik dan juga nyaman bekerja. Untuk coworking space, kami membuat ruang kerja fleksibel, desain kedap suara dan juga produktif. Kemudian ada analisis konsumen potensial. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk konsumen utamanya sudah disebutkan yang tadi, hanya berbedanya pada restoran dan kafe itu terdapat konsumen generasi muda dan juga pasangan serta profesional. Dan untuk coworking space sendiri didominasi oleh freelancer, startup, mahasiswa, dan remote worker dengan kebutuhan utama terlampir. Next, untuk poin yang keempat, yaitu strategi pemasaran. Saya mengambil strategi pemasaran 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan juga physical evidence. Untuk produk sendiri, pada food court, kami menanamkan beragam tenan dan harga ramah mahasiswa. Untuk restoran sendiri, kami memiliki menu spesialis seperti kopi, steak, dan brunch, serta desain yang instagramable agar bisa menjadi bahan konten untuk mahasiswa. Kemudian untuk coworking, kami membuat ruang kerja ergonomis, internet premium, dan juga ruang meeting. Terkait price, food court itu harga sewa tenan kompetitif, untuk restoran itu harga menengah ke tinggi, serta coworking itu terdapat paket harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga ada place. Pada ketiga alternatif berikut, kita menanamkan lokasi yang strategis, visibilitas tinggi, akses mudah dari tol Paster. Yang keempat ada promotion. Kita menggunakan media sosial, terkhususnya Instagram dan TikTok, untuk menggait customer. Kemudian kolaborasi kampus dan komunitas. Jadi kami nanti bakal bisa jadi membuatkan voucher khusus untuk teman-teman kampus sekitar maupun komunitas-komunitas di area tersebut. Yang ketiga ada event rutin, yaitu live music dan juga workshop. Serta yang terakhir, platform digital untuk mengorder makanan via online, yaitu GoFood dan GrabFood. Yang kelima ada people. People di sini merupakan staff yang bekerja pada ketiga alternatif. Yang diharuskannya adalah yang pertama staffnya ramah, profesional, dan yang terakhir adalah terlatih. Yang keenam ada proses. Untuk proses sendiri, kami memiliki 3 dorongan utama. Yang pertama pemesanan digital, yang kedua transaksi cashless, dan juga layanan cepat. Dan untuk yang ketujuh yaitu physical evidence. Daya unggul kami yaitu desain yang menarik, fasilitas yang bersih, dan juga tata ruang yang nyaman. Baik, selanjutnya akan dibahas terkait analisis SWOT pada setiap alternatif pengembangan. Yang pertama terkait food court. Untuk strength-nya sendiri, yaitu kami berlokasi di yang strategis pastinya dengan variasi menu yang banyak, serta luas lahan yang lebih dari cukup. Untuk weakness sendiri, food court ini ketergantungan tenan dikarenakan memang kita mengandalkan brand-brand atau produk yang memang mau menyewa di tenan yang sudah disediakan. Serta akses parkir yang terbatas. Untuk opportunity, itu dapat menjalankan trend street food dan juga melakukan kolaborasi kampus. Untuk beratnya, ini itu dapat menjadi persaingan pusat kuliner lain dikarenakan sepanjang jalan objek tersebut memang didominasi oleh makanan. Kemudian untuk resto atau cafe, bisa dibilang strength-nya dapat dikatakan pasar yang jelas, branding yang kuat dan fleksibel dikarenakan untuk resto dan cafe sendiri kami memiliki konsep seperti sky stick pasta namun dapat dikatakan lebih premium. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, biaya investasi yang tinggi dikarenakan bahan bakunya merupakan bahan-bahan yang import dan juga mahal, serta citra tuh bergantung tren. Jadi ketika sudah bukan lagi yang mendominasi pasar adalah
dunia steak mungkin bisa redup gitu. Untuk opportunity, resto dan cafe ini tuh bisa dikatakan merupakan tren nongkrong dan kolaborasi komunitas. Dan untuk trennya sendiri, eh yaitu persaingan restoran yang mapan. Seperti yang kita tahu banyak brand di lingkup steak yang sudah sangat banyak peminatnya, sudah punya langganan. Jadi merupakan hal yang sulit kalau kita harus menembus pasar apalagi memimpin pasar. Yang terakhir, terkait coworking space. Untuk strengthnya sendiri, ini itu merupakan ekosistem potensial dan multifungsi pastinya karena coworking space kita sendiri dibangun selain untuk bisa menyewa untuk rapat, tapi juga kita menyediakan seperti kafe di dalamnya. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, yaitu biaya investasi yang tinggi dan pasar terbatas. Karena pembangunannya untuk coworking space sendiri itu merupakan gedung yang spesifik, yang memang nyaman untuk bekerja maupun belajar, sehingga bahan bakunya pun lebih rinci dibanding bangunan seperti biasanya. Kemudian untuk opportunity, coworking space ini tuh trennya kerja hybrid seperti UFC dan juga kolaborasi pada startup untuk menyewa tempatnya ketika mereka ada suatu project. Dan untuk thread-nya sendiri, coworking ini pasti persaingannya dengan cafe dan juga coworking existing. Jadi, karena coworking space ini tuh mencakup dua konsep, sehingga pada uh, dunia pasarnya mereka tuh punya dua pesaing secara bersamaan, yaitu pesaing kafe yang sudah mapan dan juga coworking di sekitar yang memang sudah banyak peminatnya. Dan yang terakhir terkait kesimpulan dan prioritas pengembangan. Untuk berdasarkan analisis pemasaran ini, food court dapat dikatakan potensi pasarnya tertinggi sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk restoran, prospeknya baik dan juga segmennya pasarnya terarah. Untuk coworking space, bisa dikatakan perlu strategi khusus yang dihadapi persaingan untuk bisa survive dan juga mengamati terkait lingkungan sekitar. Untuk rekomendasi urutan prioritas ini sama seperti uh, hasil dari Hayasan Basius kami yang sudah dianalisis sebelumnya. Yang pertama itu food court, yang kedua itu restoran atau cafe, dan yang ketiga working space. Baik, selanjutnya ada kajian ospek operasional. Yang pertama ada kompleksitas operasional. Kompleksitas operasional dilihat dari seberapa banyak proses kerja yang harus dijalankan setiap hari, termasuk jumlah titik layanan, alur penerimaan pelanggan, proses produksi atau penyajian, serta koordinasi antar bagian. Semakin banyak aktivitas dan semakin cepat ritme operasinya, maka semakin tinggi tingkat kompleksitas yang harus dikendalikan. Yang kedua ada kebutuhan SDM, dievaluasi berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan serta jenis keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini mencakup staf operasional seperti koki, barista, waiter, dan cleaning service, hingga staf pendukung seperti kasir, administrasi, dan teknisi. Tingginya kebutuhan SDM biasanya berbanding lurus dengan beban pengawasan operasional. Yang ketiga ada kebutuhan utilitas yang mencakup penggunaan listrik, air, gas, jaringan internet, AC, serta peralatan teknis seperti mesin kopi, kompor, exhaust, kulkas, dan perangkat dapur lainnya. Model bisnis yang memerlukan proses produksi intensif umumnya memiliki kebutuhan unitas yang lebih besar dan kompleks. Yang selanjutnya ada potensi risiko operasional, yaitu berbagai kemungkinan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran operasi. Risiko ini dapat berupa kerusakan peralatan, keterlambatan penyajian, penurunan kualitas produk, komplain pelanggan, risiko kebersihan, hingga ketergantungan pada SDM tertentu seperti koki utama. Selanjutnya ada keterkendalian SOP menunjukkan seberapa mudah standar operasional ditetapkan dan diawasi bisnis dengan proses yang stabil dan aktivitas yang homogen akan lebih mudah dikendalikan. Sedangkan bisnis dengan banyak titik layanan dan ragam aktivitas memerlukan pengawasan SOP yang lebih ketat agar kualitas layanan tetap konsisten. Untuk yang terakhir, ada tingkat kelayakan operasional yang menggambarkan apakah suatu model bisnis mampu dijalankan secara efektif, efisien, stabil, dan sesuai kapasitas manajemen. Penilaian ini mempertimbangkan kemudahan pengelolaan efisiensi sumber daya, tingkat risiko, serta kemampuan menjaga standar layanan dalam jangka panjang. Selanjutnya ini ada tabel perbandingan aspek operasional antara tiga alternatif bisnis.
Kalau kita lihat dari tabel ini, coworking plus cafe itu punya beban operasional yang paling ringan. Kompleksitasnya lebih rendah sampai sedang karena kegiatan itu simple, cuma ngatur ruang kerja, meeting room, dan cafe juga menunya yang nggak ribet-ribet lah, lebih keringan-ringan aja. SDM juga nggak terlalu banyak, utilitasnya stabil, dan SOP-nya paling gampang dikontrol. Makanya dari sisi operasional ini tuh lebih layak. Jadi kita tuh cuma fokus ke kebersihan, cuma ngelap-ngelapin doang kayak gitu, nggak usah yang ribet-ribet lah. Selanjutnya untuk food court ada di bagian tengah. Kompleksitasnya itu sedang karena harus ngatur banyak tenan dan area publik, jadi lebih ke manajemen teknisnya itu lebih ribet gitu karena ngatur banyak tenan, tapi beban dapurnya lebih ringan dibanding restoran. Terus SDM juga emang banyak dan utilitasnya tinggi, tapi risikonya masih lebih rendah daripada restoran karena pengelola tidak terlibat langsung dalam kualitas makanan dari tiap masing-masing tenannya. Sedangkan untuk restoran, itu yang paling tinggi beban operasionalnya. Karena restoran itu benar-benar harus jaga konsistensi rasa, kecepatan servisnya, terus kebersihan dapur, dan kenyamanan ruang makannya. Jadi banyak yang harus diperhatiin dari restoran ini tuh. Terus SDM juga bakal banyak dibutuhin, terus utilitasnya tinggi, dan SOP-nya lebih sulit dijaga. Karena ada banyak titik layanan dan dapur yang harus selalu stabil gitu. Terus itu sebabnya potensi resikonya juga lebih tinggi, yang bisa dibilang paling tinggi lah dari 3 alternatif itu. Jadi dari perbandingan ini, coworking plus cafe jelas paling layak dari sisi operasional. Food court masih layak dengan kompleksitas menengah, dan restoran tetap layak tapi butuh pengelolaan operasional yang jauh lebih ketat. Selanjutnya, pada aspek organisasi dan sumber daya manusia, terdapat struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia. Dalam food court dibutuhkan seperti manajer yang bertindak sebagai general manager, dan dalam struktur ini tuh terbagi menjadi dua pilar utama. Pilar pertama adalah administrative dan tenant relationship yang dibutuhkan untuk mengurus kontrak, penagihan, dan pemasaran booth. Ya, pilar kedua adalah operasional dan housekeeping yang bertanggung jawab penuh atas kenyamanan area komunal seperti meja makan, toilet, musola, serta keamanan juga pemeliharaan dasar. Untuk perkiraan jumlah sumber daya manusianya sudah terlampir di dalam laporan dan juga pada PPT. Kemudian untuk struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia pada alternatif kedua yaitu restoran atau kafe, ini dibutuhkan keahlian khusus karena orientasi pelayanannya tinggi. Organisasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, back of house, itu dipimpin oleh kepala dapur yang membawahi koki, asisten koki, dan steward. Dan yang kedua adalah front of house, yang dipimpin oleh supervisor atau kapten yang mengawasi pelayan, kasir, dan barista. Kemudian untuk tabel dari perkiraan jumlah kebutuhan restoran pada restoran atau kafe sudah terlampir pada laporan dan juga PPT. Selanjutnya, struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia pada alternatif ketiga yaitu coworking space, yang dimana struktur coworking space ini itu didominasi oleh fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan member dan juga tentunya teknologi. Terdapat dua fungsi utama. Yang pertama, community management yang berfungsi sebagai wajah brand, bertanggung jawab atas penjualan keanggotaan, event networking, dan menjaga interaksi positif antar member. Yang kedua adalah tim IT dan operasional teknis. Itu bertugas untuk menjamin konektivitas internet yang stabil, keamanan jaringan, dan pemeliharaan. Karena coworking space adalah tempat yang dikhususkan para pengguna untuk biasanya work from cafe. Nah, untuk tabel perkiraan jumlah sumber daya manusianya telah terlampir pada laporan juga pada PPT. Tentunya dari ketiga alternatif tersebut tuh terdapat sistem manajemen SOP dan biaya SDM yang diperlukan. Pada food court, manajemen berfokus pada pengelolaan fasilitas bersama dan koordinasi tenan melalui jadwal kebersihan, pemeliharaan rutin, inspeksi keamanan, dan lain-lain. SOP food court pun bersifat rinci karena melibatkan banyak pihak, terutama dari pihak eksternal yang menyewa di booth kami.
Nah, contoh SOP-nya adalah SOP kebersihan, operasional tenan, keselamatan, pelayanan, langganan, dan pemeliharaan. Kemudian terlampir juga ada tabel perkiraan jumlah gaji untuk biaya dari SDM untuk food court itu sendiri. Gaji yang kami asumsikan adalah UMK Kota Bandung, yakni di angka 4.482.000, yang kemudian disesuaikan lagi dengan tugas dan fungsinya masing-masing di setiap jabatan untuk di alternatifnya. Kemudian pada restoran atau kafe, sistem manajemen ini berfokus pada pengawasan dapur, kualitas layanan, serta kelancaran operasional mulai dari pemesanan hingga penyajian. Kemudian manajemen ini juga mencakup perencanaan menu, pengadaan bahan, kontrol stok, pengawasan produksi, dan lain-lain. Terdapat SOP yang terlampir pada restoran atau kafe juga, seperti di dapur, seperti penyimpanan bahan, proses memasaknya, sanitasi, dan food handlingnya. Kemudian pelayanannya seperti alur greeting hingga pembayaran. Kemudian ada quality control, kebersihan, dan keamanan pangan. Kemudian untuk estimasi gaji atau dari biaya SDM itu tersendiri telah terlampir pada laporan atau PPT. Yang terakhir adalah sistem manajemen SOP dan biaya SDM pada alternatif ketiga, yaitu coworking space. Pada coworking space, sistem manajemen berfokus pada layanan berbasis komunitas, pengelolaan keanggotaan, reservasi ruang, serta kenyamanan ruang kerja melalui sistem digital. Kemudian SOP-nya juga mencakup SOP penggunaan ruang dan reservasi, kemudian layanannya seperti member, bantuan teknis dan penanganan keluhan, kemudian pemeliharaan, keamanan, dan apabila ada event mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan event tersebut. Nah, terlampir juga di PPT maupun di laporan tabel estimasi gaji untuk biaya SDM daripada coworking space itu sendiri. Baik, selanjutnya merupakan hasil analisis keuangan dari 3 alternatif pengembangan lahan idle di Jalan Surya Sumantri. Untuk alternatif yang pertama yaitu food court dengan investasi awal sebesar 36.412 juta, estimasi pendapatan sebesar 8.714 juta, dan total OPEX atau biaya operasional sebesar 1.999 juta. Untuk alternatif kedua yaitu restoran atau kafe, investasi awal sebesar 26.537 juta, estimasi pendapatan sebesar 1.428 juta, dan total biaya operasional sebesar 7.111 juta. Alternatif yang terakhir atau coworking space dengan investasi awal 29.973 juta, estimasi pendapatan 495 juta, dan total biaya operasional sebesar 122 juta. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis kelayakan finansial yang telah kami lakukan dengan asumsi diskon rate sebesar 10%, ditemukan bahwa ketiga alternatif ini mengalami yang namanya kelayakan secara finansial atau visible. Nah, dibuktikan dengan PP, DPP, NPV, IRR, PI, dan IRR-nya di atas standar yang ada. Nah, restoran atau kafe menjadi kelayakan finansial yang paling tinggi di antara food court dan coworking space. Nah, dengan payback period 4 tahun 6 bulan, kemudian diskon payback periodnya selama 5 tahun 7 hari, kemudian net present value-nya sebesar 81 miliar, kemudian internal rate of return-nya sebesar 16,66%, profitability index-nya 4,4, dan ARR-nya sebesar 77%. Pada bagian kesimpulan ini, kami membandingkan 3 alternatif pengembangan lahan idle. Yang pertama, restoran atau kafe menjadi pilihan investasi paling layak karena kinerja finansialnya paling tinggi dengan NPV mencapai 81,2 miliar dan IRR 16,66%. Konsep casual dining dan kafe tematik dinilai sesuai dengan target pasar, yaitu mahasiswa, profesional muda, dan keluarga, meski operasionalnya lebih kompleks. Yang kedua, food court juga layak dikembangkan karena memiliki potensi pasar terbesar, terutama berkat lokasi yang dekat dengan perguruan tinggi. Model ini menawarkan variasi kuliner dengan harga terjangkau dan menghasilkan NPV positif sebesar 56,9 miliar, serta IRR 15,71%, meski sedikit di bawah restoran atau kafe.
Yang ketiga yaitu coworking space yang memang efisien secara operasional tetapi tidak layak secara finansial. NPV-nya yang negatif dan discounted payback period yang tidak tercapai menunjukkan bahwa investasi ini tidak mampu memberikan nilai tambah. Dengan demikian, kesimpulan utama dari studi kelayakan ini adalah bahwa resto atau kafe menjadi pilihan investasi yang terbaik. Food court juga layak sebagai alternatif, sedangkan coworking space tidak direkomendasikan untuk dikembangkan. Maka dari itu, berdasarkan dari hasil analisis tadi, kami menyarankan pengembangan restoran atau kafe sebagai pilihan utama karena paling layak secara finansial dan memiliki prospek pasar yang jelas. Food court juga layak sebagai alternatif kedua dengan potensi pasar yang besar, terutama di sekitar perguruan tinggi. Sementara itu, coworking space tidak direkomendasikan saat ini karena kelemahan finansial, namun bisa dipertimbangkan di masa depan dengan konsep tambahan seperti kafe atau ruang komunitas. Secara umum, pengelolaan lahan perlu memperhatikan fasilitas dasar dan evaluasi berkala agar usaha tetap relevan serta memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.